kembali lagi di SS Sejarah Santai. Hari ini kita akan bahas salah satu sejarah di Indonesia masa sebelum reformasi, yaitu masa Orde Lama. Apa aja sih yang mau dibahas teman-teman? Mari simak video berikut ini. Orde Lama adalah masa pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia mengalami dua fase, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dengan fokus utama pada persatuan bangsa, anti-imperialisme, dan peran Indonesia di dunia internasional. Setelah proklamasi 1945, Indonesia masih harus menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Pada masa Orde Lama, pemerintah dan rakyat berjuang bersama-sama melalui pertempuran bersenjata di berbagai daerah serta jalur diplomasi internasional. Upaya diplomasi yang dilakukan itu seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, hingga Konferensi Meja Bundar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga mampu memperjuangkan kedaulatan melalui perundingan resmi di tingkat internasional. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pada saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia tampil sebagai pelopor kerjasama negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia Afrika memperkuat solidaritas negara-negara berkembang dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang aktif dan berpengaruh dalam hubungan internasional. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata pada masa Orde Lama, rakyat Indonesia memiliki rasa persatuan dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari dukungan masyarakat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta sikap menolak campur tangan asing. Semangat nasionalisme ini menjadi modal yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun identitas nasional Indonesia. Pada masa Orde Lama, Irian Barat merupakan wilayah Indonesia yang masih dikuasai Belanda setelah pengakuan kedaulatan pada masa itu. Tetapi, melalui Trikora atau Tri Komando Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, Indonesia melakukan tekanan politik, militer, dan diplomasi internasional. Upaya tersebut akhirnya berhasil mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih, di balik pencapaiannya, Orde Lama juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, ketidakstabilan politik, terutama pada masa demokrasi liberal karena sering bergantinya kabinet. Yang kedua, kekuasaan presiden sangat dominan pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, kondisi ekonomi buruk, ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian pada kesejahteraan rakyat, karena fokus pada politik dan proyek besar. Pencapaian Orde Lama. Di Orde Lama ini ada pencapaian apa aja sih? Yang pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag menjadi titik akhir konflik Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan. Melalui KMB, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh. Pengakuan ini sangat penting karena memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka yang sah di mata hukum internasional. Selanjutnya ada Indonesia menjadi tuan rumah dan pelopor kerjasama negara Asia Afrika dalam menentang kolonialisme. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika yang sebagian besar baru merdeka. Indonesia berperan besar dalam menyatukan negara-negara tersebut untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan menentang penjajahan. Ketiga, ada pembebasan Irian Barat pada tahun 1961 sampai 63. Melalui Trikora, Indonesia berhasil mengembalikan wilayah Irian Barat ke pangkuan NKRI. Pembebasan ini dilakukan melalui berbagai upaya, mulai dari tekanan politik, diplomasi, hingga persiapan militer. Trikora juga menjadi simbol tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Pada masa Orde Lama, pemerintah juga membangun berbagai proyek besar yang bertujuan untuk menunjukkan identitas dan kebesaran bangsa Indonesia. Pembangunan proyek besar sebagai simbol kebanggaan nasional seperti Monas atau Monumen Nasional, Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan juga penyelenggaraan Asian Games pada tahun 1962. Jadi intinya teman-teman, masa Orde Lama merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia. Walaupun menghadapi berbagai masalah politik dan ekonomi, Orde Lama memiliki pencapaian besar dalam mempertahankan kemerdekaan, memperkuat identitas bangsa, dan meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Pengalaman dari masa ini menjadi pelajaran berharga bagi pembangunan Indonesia di masa berikutnya.